Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang di acara pendidikan dan promosi kesehatan dengan tema menangani stres dengan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan mental pekerja pada usia dewasa muda. Sekali lagi, saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa untuk merename display name namanya, yaitu dengan format asal perusahaan underscore nama lengkap. Saya mohon izin untuk mengingatkan kembali untuk mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan, serta menonaktifkan audio. Baik, dikarenakan sudah banyak partisipan yang bergabung, saya mohon izin untuk memulai acara. Sebelumnya, saya mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Isal selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada sore hari ini. Sebelumnya, kita akan memulai acara dengan berdoa. Tidak lengkap rasanya karena dengan pembukaan ini kita harus berdoa agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat di kemudian hari. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Baik, berdoa dapat dicukupkan, tiada kata akhir dalam berdoa. Saya mohon izin menetapkan kontrak waktu sekitar 20 menit. Apakah dari seluruh partisipan menyetujui? Setuju. Lucu. Ya, boleh. Baik, terima kasih atas respon dan atensinya. Sebelumnya kita akan mengawali acara, lebih baiknya kita melakukan kuis terlebih dahulu. Terima kasih, saya mohon izin untuk menampilkan kuis. Kami telah membagikan link di kolom chat. Baik, kita akan memulai kuis dengan jumlah soal 5 soal. Jadi Bapak Ibu dan bisa saya harapkan untuk menjawab sesuai pengetahuan masing-masing. Dan saya harapkan dengan adanya kuis ini, pengetahuan Bapak Ibu akan terpicu kembali. Ini jawaban yang benar mana sih? Tentunya Bapak Ibu akan menemukan jawaban yang benar di agenda presentasi atau sharing session dari Nurse Jeremy. Dikarenakan sudah tampil, langsung saja kita mulai kuisnya. Bisa dilihat di gadgetnya masing-masing, ada soal pertama. Baik, untuk waktu pekerjaannya 35 detik. Silahkan kita mulai disahkan. Apa definisi stres? Mungkin dari Bapak Ibu di sini ada yang ingin menjawab. Ada A, ada fisiologis, ada B, perasaan bahagia, ada C, ketidakmampuan, ada D, tidak ada jawaban yang benar. Yang kira dari jawaban yang ada di layar Bapak Ibu ini, kira-kira jawabannya benar yang mana? Dari PT Freeport, ya ada Ibu Iren Putri ya, silahkan. Kayaknya jawabannya yang C nggak sih? Yang C. Oke, baik. Terima kasih Bu Iren sampai jawabannya luar biasa sekali ya. Sudah berani menjawab. Kita cek dulu. Jawabannya definisi stres ada C. Dan maaf sekali ternyata jawabannya masih salah. Jawabannya benar adalah respon fisiologis dapat psikologis tubuh akibat adanya stresor ya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Faktor apa yang dapat menyebabkan stres pada pekerja? Baik, dari PT Pertamina, Ibu Wahyu, silakan Ibu. Bisa dijawab apa yang menyebabkan stres? Adakah Ibu juga merasakan hal yang sama dari jawaban ini? Silakan. Menurut saya sih jawabannya A ya. Ketidakpastian perasaan biasa ya Ibu Wahyu berani menjawab. Terima kasih. Kita cek. Dan mohon maaf jawabannya salah. Yang terjawab adalah salah satunya ketidakpastian pekerjaan. Seperti itu. Kenapa kok ketidakpastian pekerjaan bukan perasaan? Nanti kita temukan jawabannya bersama ini ya. Selanjutnya, apa dampak stres pada pekerja? Silahkan, ada yang ingin menjawab? PT Gundam Garam, Ibu Adinda Sinta. Silahkan, Ibu Adinda. Dari jawaban yang ada di tertera di layar Ibu, silahkan dipilih salah satu saja. Kayaknya D ya. D. Baik, jawabannya D. Penurunan biaya makan. Dampak stres penurunan biaya makan. Oh, mohon maaf, ternyata jawabannya salah, yaitu penurunan kinerja kerja ya, seperti itu. Selanjutnya ada soal lagi, tersisa 2 soal lagi. Silahkan strategi manajemen stres yang efektif. Setelah kita tahu tadi ada stres itu, kira-kira mana nih jawabannya benar? Silahkan.
Mungkin dari, oh ada Ibu Iren lagi, silakan Ibu Iren, silakan dijawab. Jawabannya yang B. Mengatur harapan yang tidak realistis, baik kecuali ya ini. Baik, ternyata benar sekali jawabannya, luar biasa Ibu Iren. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, mengapa keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi penting dalam manajemen stres? Kira-kira gimana jawabannya ini? Oh, ada Ibu Niputu Wahyu, silahkan. Ibu Niputu, sangat bersemangat ini ya. Kira-kira jawabannya apa Ibu? Oh, mungkin B. Mungkin B, baik, tidak apa Ibu, yang yakin saja ya, dia meningkatkan kinerja kerja. Oh salah, ternyata menjaga kesehatan fisik dan mental. Terbiasa sekali kita berikan aplaus kepada seluruh partisipan yang telah menjawab pertanyaan. Luar biasa sekali. Kita akan kembali lagi ke slide sebelumnya. Baik, di sini saya akan memulai acara. Karena tadi kita sudah berdoa juga mengerjakan kuis. Jadi langsung saja tanpa berlama-lama kita akan mulai agenda. Nah, kita bisa lihat ya Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu mengalami hal yang demikian ketika lebaran ditanya kapan nikah sama orang tua, dikejar sudah lulus atau belum, kemudian dikejar itu harus S2, S3, S4 bahkan ya, atau gimana ditanya teman-temannya pacarnya mana, aduh gimana itu, terus mana mobilnya dan lain sebagainya, terus masih ditagih kerjaan oleh bos juga, aduh pusingnya. Seperti inilah gemericiknya dari masalah problematika kehidupan yang tentunya dialami oleh sebagian pekerja dan salah satunya mungkin pernah dirasakan oleh Bapak Ibu di sini. Apakah masih ingat mungkin ada yang sudah punya anak 2? Nah, di sini masih ditelepon bosnya juga ya. Kita bisa lihat kemudian pusing. Nah, ketika ditelepon bosnya masih banyak kerjaan, anaknya masih bingung ikut ayo ma main ma. Nah, gimana ya, aduh gimana ya, terus anaknya masih ngikat rambutnya, kalau punya anak balita juga mau dititipin ke neneknya repot ya malahan ya. Jadi bagaimana solusinya? Tenang, kami punya solusinya. Mungkin bingung cicilan rumah? Nah, kami punya solusinya. Inilah cicilan rumah tetap Rp900.000 dengan DP 5%. Tapi bukan ya, kita tidak akan membahas mengenai cicilan rumah dari Pasir Randu Residen. Tetapi kita akan, bukan membahas ini. Bukan cicilan rumah, tetapi kita akan membahas strategi manajemen stres efektif untuk meningkatkan kesejahteraan mental pada kelompok pekerja usia dewasa. Bagaimana menyembuhkan pikiran, meningkatkan kualitas kehidupan. Tentunya di usia dewasa muda ini kita mengalami banyak stresor, banyak tekanan juga ya. Tentunya kalau tidak bahasa Jawanya itu nyerimpeti ya dalam kehidupan kita, apalagi dilanda pekerjaan yang menumpuk dan tidak karuan ya. Lalu bagaimana kita menciptakan kehidupan yang efektif dan berkualitas? Baik, langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita sambut Nurse Jeremy yang akan memandu materi pada siang hari ini. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Isal. Oke, bisa di next slide. Nah, jadi pada kesempatan kali ini tuh kita sudah diberitahu sama Mas Isal tadi bahwa kita akan melakukan promosi kesehatan mengenai strategi manajemen stres. Nah, ini ada teman-teman saya yang ikut membantu dalam kegiatan ini, ada Nurse Iren, Yude, Dinda, saya sendiri dan juga Nurse Isal. Next. Nah, pada materi saat ini kita memiliki 4 learning objective yang sangat penting, yaitu kita harus mengetahui apa itu konsep dasar kesehatan mental, terusan kita mengetahui tanda dan dampak stres, mengetahui bagaimana cara manajemen stres, dan mengetahui keterampilan untuk bisa memanajemen stres. Oke, bisa next. Nah, ini mengutip survei dari Cigna pada tahun 2019, mayoritas pekerja memiliki tingkat stres tinggi.
dengan presentasi mencapai 76%, sangat tinggi sekali ya. Meskipun pekerja di Indonesia memiliki tingkat stres yang lebih rendah. Nah, di Indonesia ini tingkat stresnya cukup rendah kalau dibandingkan dengan negeri-negeri lain, tapi ternyata presentasi stres tetap tinggi, yaitu 76%. Oke, next. Nah, karena itu kita harus tahu dulu apa itu stres. Nah, stres adalah respon fisiologis dan psikologis. Jadi bukan masalah psikologis aja, tapi juga fisiologis terhadap situasi yang menantang. Stres dapat berdampak buruk pada kesejahteraan mental dan fisik. Nah, ini ada beberapa pemicu stres. Yang pertama adalah tension, atau suatu keadaan di mana kita mengalami tegang atau tekanan mental. Ada juga frustasi, yakni mengalami kecewaan karena ambisi atau cita-cita kita terhambat oleh sesuatu di saat kita mengalami kegagalan. Ada juga konflik, karena rasa ketegangan, kecemasan yang disebabkan sukar memilih dua pilihan atau lebih. Dan juga ada krisis, yang terjadi karena kejadian mendadak atau sementara upaya untuk mengatasi, tapi di luar kemampuan kita. Nah, mengutip Rifai dan Zulfia pada 2016, ada 5 indikator stres bekerja, yaitu beban kerja, wewenang dan tanggung jawab, kondisi fisik atau kesehatan, ketidaknyamanan, dan juga tekanan kerja. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian oleh Massey pada 2018, dengan hasil bahwa stres kerja itu berpengaruh negatif dan sangat signifikan terhadap kinerja karyawan. Karena semakin tinggi stres kerja, maka kinerja karyawan akan semakin menurun. Nah, menurut survei WHO pada 2020, ada 5 stresor yang paling umum yang ditemukan pada pekerja-pekerja muda, yaitu yang pertama, beban kerja berlebih, lalu yang kedua, tenggat waktu yang ketat, lingkungan kerja, kurangnya otonomi, dan bosan dengan pekerjaan. Nah, saya yakin teman-teman di sini pasti pernah merasakan salah satu dari 5 ini. Tapi jangan khawatir, karena untuk mengatasi stresor itu kita bisa melakukan beberapa hal, seperti mencari dukungan sosial seperti ke keluarga atau teman-teman sejawat, teman-teman bekerja, memanfaatkan sumber daya kesehatan mental seperti ke klinik, ke psikolog, dan juga menerapkan manajemen stres seperti yang kita akan bahas pada saat ini. Next. Baik, jadi benar sekali yang dikatakan oleh Energy ini. Saya ingin tahu dulu nih, Energy ini, saya mau izin untuk memberikan kesempatan kepada beberapa peserta kita yang di sini tampaknya ingin bercerita mengenai bagaimana stresnya sebagai seorang pekerja ya. Baik, dari Bapak Ibu yang ada di sini kami persilakan untuk sebelum kita ke manajemen stres ya sebagai solusinya, kami ingin tahu terlebih dahulu pengalaman dari Bapak Ibu bagaimana adanya stres di pekerjaan, khususnya pada saat ini ataupun di masa-masa yang lalu ya. Mungkin dari Bapak Ibu di sini ada yang ingin cerita? Baik, dari PT Freeport ya, ada Ibu Iren. Silakan Ibu Iren bisa cerita, kami persilahkan ya. Baik, terima kasih ya atas kesempatannya. Jadi saya kan bekerja di bidang tambang ya. Saya itu punya anak 2. Anak saya juga masih kecil-kecil, yang satu masih balita, yang satu juga masih kayak bayi 1 atau 2 tahun gitu, masih belum 2 tahun genap sih. Nah, kemarin saya sempat ambil cuti kan ya, terus saya udah balik kerja lagi nih. Tapi tuh semenjak kembali bekerja itu, saya itu mulai merasakan kalau pekerjaan saya itu membuat saya tertekan gitu kan, karena kan saya habis cuti itu nggak ngapa-ngapain gitu ya, terus saya bekerja itu dihantam banyak pekerjaan. Saya tuh merasa tertekan dengan pekerjaan saya, dan akhirnya tuh pekerjaan saya tuh banyak yang tertunda, banyak yang nggak dikerjakan, banyak yang kayak tertelantarkan gitu, jadi nggak keurus kerjaannya, karena kan juga saya harus urus anak kan ya sekarang. Nah itu saya tuh kadang-kadang itu bingung, kayak gimana ya caranya untuk menenangkan diri kan. Saya tuh kepengen diri saya tuh ngerasa rileks gitu loh. Saya tuh selalu merasa tertekan gitu loh, karena saya merasa banyak masalah yang menimpa saya. Terus
juga banyak beban tanggung jawab yang harus saya terima gitu. Saya tuh kadang tuh bingung. Makanya saya memutuskan untuk seminar ini. Siapa tahu kan nanti saya dapat ilmu atau dapat kayak sharing-sharing gitu, terus bisa berguna buat saya untuk menangani stres itu. Karena saya tuh bingung gitu. Baik, terima kasih Bu Iren atas cerita singkatnya. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan. Saya turut prihatin dengan keadaan ibu dan saya mengerti bagaimana posisi ibu saat itu. Nah, baik, jadi kurang lebihnya nanti ibu akan menemukan jawabannya di penerapan manajemen stres yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ernest Jeremy. Dan tentunya hal tersebut tidak dialami oleh ibu saja, dan yang sebagian besar dari pekerja juga mengalami hal yang sama. Jadi marilah kita bersama-sama menguatkan diri, dan khususnya dengan manajemen stres yang kita kontrol diri sendiri itu bisa lebih baik lagi. Baik, saya kembalikan pada Ernest Jeremy kembali setelah bisa memulai bagaimana solusi terbaiknya, yaitu manajemen stres. Silakan. Oke, terima kasih. Nah, dari yang saya dengar dari cerita Bu Iren itu sepertinya Bu Iren sangat terbebani oleh beban untuk mengurus keluarga dan juga beban untuk mengurus pekerjaan gitu ya Bu. Apalagi kan tiap pekerjaan punya deadline-nya masing-masing. Karena itu manajemen stres itu sangat penting. Nah, seberapa urgent sih manajemen stres ini? Oke, boleh next. Nah, seberapa urgent atau seberapa krusial manajemen stres dalam menghandle stres-stres kita, seperti stres dalam mengurus anak, stres mengurus pekerjaan. Nah, manajemen stres itu membantu mengurangi efek negatif dari stres pada kesejahteraan mental dan fisik. Dan juga manajemen stres dapat membantu meningkatkan coping dan juga resiliensi. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai strategi manajemen stres yang efektif nih. Sebelumnya apakah ada yang tahu salah satu aja strategi manajemen stres yang mungkin sudah pernah kalian dengar atau bahkan sudah bisa dilakukan gitu? Ya, silakan Bapak Ibu bisa menjawab, tapi sudah ke-spill dikit nih ya slide-nya tadi, tentunya Bapak Ibu sudah melihat sekilas. Silakan Bapak Ibu yang ingin menjawab strategi manajemen stres yang efektif, baik dari PT Gundang Garam Ibu Adinda Sinta. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Mungkin bisa kayak tarik nafas panjang sambil memikirkan hal-hal yang seru. Baik, luar biasa. Terima kasih Ibu Adinda Sinta atas jawabannya. Gimana nih, Ernest sudah paham betul jawabannya? Keren banget ya Bu, itu apa udah dilakukan ya? Jarang sih. Oh, keren-keren. Nah, gitu boleh next lagi. Nah, ini Nah, betul sekali. Tadi dikatakan oleh Ibu Dinda ada namanya relaksasi nafas dalam gitu kan. Menghirup nafas dengan panjang lalu meniupnya dari mulut gitu. Nah, selain itu ada juga olahraga teratur. Nah, olahraga teratur ini dikenal dapat meningkatkan hormon dopamin yang dapat meningkatkan mood kita kayak gitu. Meditasi juga, dimana kita dapat menenangkan otak sementara. Jadi stresor-stresor itu kayak hilang sementara gitu. Jadi kita bisa berpikir lebih jernih. Dan manajemen waktu juga sangat penting, dimana kita bisa, kalau dari kasusnya Bu Iren, kita bisa manage kapan kita fokus kepada pekerjaan, kapan kita fokus kepada anak, kapan kita fokus kepada rumah tangga kita, terusan juga hubungan sosial seperti ke anak, ke teman-teman pekerja, ke pekerja yang lain, terusan ke pasangan gitu. Itu sangat penting. Nah, tapi yang kita bahas sebagai perawat itu kita bisa menawarkan pada relaksasi nafas dalam. Oke, next. Nah, dari banyaknya 5 tadi itu ada manfaat dari cara-cara mengatasi stres tadi ya, yaitu meningkatkan kesehatan fisik dan mental, mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan konsentrasi dan ketenangan pikiran, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, berbagi pengalaman dengan orang lain, dan juga meningkatkan dukungan sosial dan emosional. Nah, ini adalah salah satu dari cabang dari si relaksasi nafas dalam. Nah, di prosedur hipnosis 5 jari ini
kita melakukan relaksasi nafas dalam dengan menarik nafas sepanjang-panjangnya melalui hidung dan mengeluarkannya lewat mulut, tetapi diiringi dengan membayangkan hal-hal positif yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu kita menyatukan jari ibu jari dengan jari telunjuk, di mana pada saat itu kita itu memikirkan kenangan-kenangan saat kita sehat, terusan saat segar habis olahraga gitu. Kita kenang dengan keadaan fisik yang segar, kayak habis berenang, habis bermain basket, habis golf gitu. Gimana rasanya senang. Terusan lalu setelah kita menyatukan ibu jari dengan jari telunjuk, kita lanjut ke jari tengah. Nah, di jari tengah ini kita berpikir saat kita bersama orang-orang yang kita sayangi, bersama anak, bersama keluarga, bersama pasangan, bersama teman-teman, bersama sahabat. Terusan setelah itu kita satukan lanjut ke jari manis. Nah, di jari manis ini kita memikirkan waktu kita dulu lulus, wah aku dulu kumlot, kita ingat-ingat rasanya gimana dulu, wah dulu aku pernah menang lomba ini gitu, kita ingat-ingat. Nah, pada saat ini kalian pasti akan merasa sangat bersyukur, wih ternyata aku ini sangat hebat bisa sampai ke tahap ini gitu. Lalu lanjutnya kita menyatukan ibu jari dengan jari kelingking. Nah, di sini kalian kenang-kenangan di mana tempat terindah yang pernah kalian kunjungi waktu kalian honeymoon atau kalian liburan dengan keluarga ke Papua, ke Maldives, ke Eropa, gitu-gitu. Nah, dan hipnosis mandiri ini sangat-sangat efektif dan terbukti dan sering diterapkan pada tata laksana pasien dengan stres yang berat gitu. Baik, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu sudah ada tahu ya bagaimana gambaran prosedur hipnosis mindset kami akan kita coba bersama-sama. Dan tentunya kami juga akan memberikan panduannya secara video yang bisa Ibu tonton nanti dari Ibu Bapak tonton. Jadi Ibu Bapak tidak khawatir mengenai bagaimana sih hipnosis mandiri kalau belum tinggal nanti bisa menonton ulang videonya dan kami akan bantu melalui video tersebut. Baik, selanjutnya. Nah, terima kasih untuk ini telah menonton materi yang luar biasa. Saya mau izin menyampaikan kesimpulan di mana stres pada pekerjaan adalah fenomena yang jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tetapi apabila stres tersebut berada di batas yang tidak normal atau batas yang tinggi, hal tersebut akan memberikan dampak yang tidak baik ya, khususnya bagi kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Tetapi dengan kita memahami stres penyebabnya dan mengadopsi beragam strategi manajemen stres yang efektif, bekerja dalam meningkatkan kesejahteraan mental mereka dan meningkatkan kinerja mereka di tempat kerja dan di rumah tentunya ya, dimanapun berada. Dengan mendukung dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat, akan mampu mendukung organisasi dan membantu pengelolaan stres yang lebih baik seperti itu dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Jadi kami sarankan untuk mulai dari sekarang menerapkan strategi manajemen stres yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan. Baik, sebelumnya kita menutup, saya mohon izin untuk menampilkan satu kutipan, yaitu sembahyanglah seolah kamu akan mati besok dan bekerja keras seolah kamu hidup 1000 tahun. Nah, selanjutnya saya mau izin menampilkan lagi. Baik, jadi Bapak Ibu di sini sudah tertampilkan link tree. Jadi semua gambaran materi yang telah kami sampaikan khususnya dari Klinik.id yang ini telah kami rangkum sehingga Bapak Ibu bisa mengaksesnya dengan mudah. Yang pertama di sini ada Livit ya. Jadi Bapak Ibu di sini kami sudah merangkumkan materi-materi yang telah disampaikan. Tadi juga ada materi dari nurse-nurse yang lain yang sudah dibuat dengan luar biasa dan diringkas sedetail mungkin agar Bapak Ibu mudah memahaminya ya. Jadi bisa dibaca-baca atau bahkan bisa di-share juga ke keluarga atau kerabat dekat.
Di sini kemudian kami juga menampilkan Twibbon untuk memperingati Hari Kesejahteraan Mental Sedunia atau Hari Kesehatan Mental. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses dan menguploadnya ke media sosial Bapak Ibu. Tentunya ini untuk memeriahkan Hari Kesejahteraan Mental, di mana pentingnya sadari kesehatan mental sejak dini. Seperti itu. Kemudian di Linktree ini kami juga menampilkan materi ya. Kami menampilkan materi-materi yang tadi telah disampaikan dalam bentuk PDF, jadi Bapak Ibu bisa mengaksesnya dengan lebih mudah kembali. Nah, di sini sudah ada. Kemudian, sesi paling akhir kali ini adalah sesi yang ditunggu, yaitu mengisi kuesioner dan link kebermanfaatan. Kami akan membagikan link ini di dalam link komentar, dan kami akan memandu dari sini. Kepada panitia yang bertugas, saya persilakan untuk mengisi link tersebut. Baik, dikarenakan ada sedikit kendala, nanti akan kami sampaikan secara ulang ya, seperti itu. Baik, dikarenakan tadi sudah memahami materi yang tentunya sangat luar biasa sekali dari Nas Jeremy dan dari Klinik UB Dieng, kita akan mengisi kuis kembali atau mengecek ulang bagaimana pemahaman Bapak Ibu. Semoga benar lagi ya. Jadi tadi kan sudah ada pertanyaannya, jadi pertanyaannya sama saja. Kami akan mengulangi beberapa pertanyaan tersebut dan harapannya Bapak Ibu bisa menjawab dengan lebih mudah dan dengan waktu yang tentu akan kami kurangi, yaitu sekitar 15 detik saja. Baik, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Apa definisi stres? Silahkan Bapak Ibu. Tadi yang mungkin sudah menjawab, boleh menjawab lagi. Atau baik, di sini sudah ada, ada 75 partisipan yang sedang mengangkat tangan. Silahkan kepada Nurse Iren, kepada dari PT Freeport ada Ibu Putri, silahkan. Jawabannya yang A. Yang A jawabannya, wah luar biasa. Tampaknya sudah benar ya. Baik, selanjutnya. Faktor yang menyebabkan stres pada pekerja. Ayo, siapa yang bisa? Tadi sudah ada jawabannya, kami sudah spill di awal ya. Tadi siapa itu? Ibu Dewi ya tadi, atau siapa tadi yang menjawab? Oh, ada Ibu Niputu, silahkan Ibu Niputu bisa menjawab. Jawabannya E. Ketidakpastian pekerjaan. Wah, benar sekali, luar biasa. Selanjutnya 15 detik ya. Apa dampak stres pada pekerja? Baik, silahkan. Silahkan dampak stres pada pekerja. Ada Ibu Sinta, silakan Ibu Sinta. Baik, jawabannya E. Luar biasa. Tersisa 2 soal lagi. Sudah benar semua ya, ini 300 poinnya. Silakan, strategi yang dapat meningkatkan manajemen stres dan efektif kecuali yang mana ini? Yang bukan ya berarti. Silahkan, ada Ibu Niputu Wahyu. Boleh Ibu Niputu. Jawabannya B. Mengenai harapan yang tidak realistis. Baik, selanjutnya. Wah, ini soalnya belum keluar. Ibu Putri menjawab lagi ya ini tadi. Ibu Iren Putri ya. Silahkan, bisa dijawab soal yang terakhir. Jawabannya yang B. Yang B, meningkatkan kinerja. Wah, salah ternyata jawabannya meningkatkan bistik. Mungkin yang kalah kunci jawabannya kira-kira seperti itu ya. Luar biasa, kita akan berikan applause dan luar biasa apresiasinya untuk Bapak Ibu yang telah menjawab. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menampilkan link kuesioner yang sudah dibagikan tadi ya. Jadi silakan untuk bisa segera diisi. Kemudian di sini kami juga menampilkan referensi yang kami gunakan. Nah, ini adalah referensi yang kami gunakan, jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalau ini informasinya tidak valid, sangat valid sekali dan didukung dengan penelitian dari jurnal-jurnal terkenal dan terakreditasi, seperti itu. Kalau lebihnya cukup, terima kasih, semoga keluarga sehat selalu. Untuk mengakhiri pertemuan pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Baik, berdoa dapat dicukupkan. Semoga kita dapat berjumpa di lain waktu dalam keadaan sehat dan sebaik-baiknya, dan ibu bapak dapat memanajemen stresnya dengan lebih baik lagi.
kurang lebihnya cukup. Saya mewakili rekan panitia yang lain. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wa hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.